Oke, kita akan lanjutin materi kita. Yang terakhir tuh kita belum beres dinamika, maka kita akan masuk lanjutan dinamika. Udah muncul kan ya? Udah muncul? Udah. Oke, dinamika. Nah, kalau kalian ingat, waktu kita belajar dinamika, saya bilang saya akan jelasin 4 jebakan dasar dinamika. Nah, yang kemarin tuh baru 1 jebakan, yaitu jebakan gaya sentripetal. Nah, jebakan kedua yaitu adalah yang namanya jebakan gaya gesek. Oke. Nah, sama kayak waktu pertemuan pertama, dinamika pertama, yang harus kalian pahami itu adalah ciri-ciri jebakannya sama solusi supaya kalian gak kejebak. Nah, jebakan gaya gesek itu ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-ciri soal yang ada jebakan gaya gesek itu sederhananya adalah apabila ada gesekan dan kalian nggak tahu bendanya itu bergerak kemana. Bahkan mungkin kalian juga nggak tahu bendanya itu gerak atau enggak. Kan kalian sering ya menemukan soal ada gesekan, tapi tidak ada informasi bendanya gerak kemana. Biasanya ciri-ciri soal yang ada jebakan gaya gesek itu, dia akan memberitahu mu S dan mu K. Itu ciri-cirinya. Kenapa? Karena kalau soal ngasih taunya mu K, berarti udah dipastikan bendanya dalam keadaan gerak. Kalau soal hanya memberitahu mu S, berarti udah dipastikan bendanya dalam keadaan diam. Jadi kalau soal ngasih tahu mu S sama mu K, berarti itu tandanya kita nggak tahu bendanya itu gerak atau diam. Maka kita harus lakukan cek dulu bendanya gerak atau enggak. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Kalian bisa tahu kalau ketemu ciri-ciri jebakan gaya gesek. Langkah pertama adalah kalian harus buat yang namanya asumsi gerak benda. Kalau kalian nggak tahu bendanya gerak atau enggak, selalu asumsikan bendanya gerak. Jangan pernah asumsikan bendanya diam. Oke? Yang namanya asumsi itu perkiraan. Kalau kalian nggak tahu bendanya gerak ke kanan atau kiri, terserah kalian deh. Asumsinya ke kanan atau kiri, terserah kalian. Jadi kalian boleh memperkirakan salah tuh nggak apa-apa. Asumsi salah itu nggak masalah. Tapi jangan mengasumsikan bendanya diam. Kalau kalian nggak tahu bendanya gerak atau enggak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus buat diagram gaya. Buat diagram gaya untuk masing-masing benda. Oke, tiap-tiap benda. Jadi kalau ntar ada banyak benda, jangan pernah menggabungkannya. Oke, langkah ketiga ini langkah yang tidak pernah diajarkan di kelas di SMA biasanya. Yaitu kita harus cek dulu bendanya itu bergerak atau dalam keadaan diam. Kita harus pastikan dulu. Nah, gimana ngeceknya? Ngeceknya, yang pertama, kalian harus hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Itu yang pertama. Gaya gesek maksimum itu rumusnya apa sih? Gaya gesek maksimum itu rumusnya adalah mu S dikali
normal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian menghitung gaya gesek maksimum, kalian harus hitung juga yang namanya sigma F pembuat gerak. Oke. Nah, apa itu sigma F pembuat gerak? Yaitu adalah semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Oke. Jadi sigma pembuat gerak itu semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Jadi kalau misalkan kalian asumsikan geraknya ke sumbu X, berarti semua gaya pada sumbu X kecuali gaya gesek. Jadi gaya geseknya jangan dulu dimasukin. Nah, kalau udah langkah C itu adalah kita harus bandingkan. Oke. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah sigma F pembuat gerak yang sudah dimutlakin dibandingkan dengan gaya gesek maksimum. Oke. Nah, kayak gimana itu? Apabila sigma F pembuat gerak, kalau kalian mutlakin, hasilnya itu lebih besar. Nggak pakai sama dengan ya, lebih besar aja dari gaya gesek maksimumnya. Coba kalian bayangin, kalau yang bikin gerak lebih besar daripada gesekan maksimumnya, berarti bendanya gerak atau diam? Gerak. Oke, betul. Berarti bendanya gerak. Kalau kalian sudah tahu bendanya gerak, maka gaya gesek yang dipakai itu adalah mu k dikali normal. Oke? Yang kedua, apabila sigma F pembuat gerak kalau dimutlakin lebih kecil pakai sama dengan gaya gesek maksimumnya. Berarti kalau lebih kecil sama dengan bendanya dalam keadaan diam. Oke. Kalau kita tahu benda dalam keadaan diam, gaya geseknya apa kalau bendanya diam? Pixel, Galina. Kalau apa, Kak? Kalau bendanya diam, gaya geseknya rumusnya apa? Hmm, yang tadi. Apa Mu tuh? Mu? kali N. Mu-nya mu apa? Mu S atau mu K? Mu, mu K. Ini diam loh, Din. Oh, mu Diam S. loh. Mu S kali N. Jawabannya? Jawabannya rumusnya tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Terus gimana? Bukan nggak ada gaya geseknya ya, tapi tidak ada rumusnya. Maka kalian harus cari sendiri pakai sigma F sama dengan 0. Kan ingat-ingat, pada dasarnya kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kayak normal. Oke? Kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kali normal. Kecuali dua keadaan. Keadaan pertama yaitu apa? Kalau soalnya bilang keadaannya tepat akan bergerak. Oke. Keadaan kedua, kalau soalnya bilang mencari ke maksimum atau minimum. Oke. Cuman ada dua kondisi itulah yang memperbolehkan kalian menggunakan mencari gaya gesek menggunakan mu S kayak normal. Paham ya? Jadi pada dasarnya kalian tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kayak normal. Paham kalian? Ngerti? Ah. Ngerti ya? Nah, itu cara kita ngeceknya.
Setelah itu apa langkah keempat? Langkah keempat, kalian tinggal kerjakan. Kerjakan. Maksudnya kerjakan tuh apa? Maksudnya itu adalah kalian tinggal buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Oke? Jadi selalu buat itu sigma fx, sigma fy per benda. Kita coba lihat soalnya deh. Kita kasih soal UTS tapi yang gampang aja. Soal yang gampang. Soalnya mana ya yang gampang? Bentar. Nah ini aja. Coba kalian baca dulu soalnya sampai beres. Ini soal UTS tapi yang versi gampang. Baca dulu ya 1 menit ya. Bentar. Masih loading. Oke. Coba dibaca dulu 1 menit. Kalau udah kasih tahu ya. Udah dibaca? Belum? Pixel dari Rina? Udah. Udah. Udah, Kak. Oke. Jadi ini tuh kalau kalian perhatikan itu ada tembok. Nah ini tuh tembok. Ini ada tembok. Di tembok itu ada buku. Ini buku. Bukunya itu didorong dengan gaya F. Ini sudutnya 30 derajat. Oke. Coba lihat. Jadi di antara buku dengan dinding, tembok, ada gesekan. Tahu dari mana? Karena ada informasi mu-nya. Nah, yang unik di sini adalah ada informasi mu K dan mu S. Lihat, berarti kan kalau kayak gitu, soal ini nggak ada informasi gerak atau enggak kan? Loh, tapi dia minta besar dan arah percepatan loh. Berarti udah pasti gerak? Belum tentu. Bisa aja diem. Paham ya? Jadi kalau kalian ketemu soal di mana ada gesekan dan ada informasi mu S sama mu K, itu artinya kalian belum dikasih tahu bendanya gerak atau enggak. Maka soal ini sesuai dengan syarat dari jebakan gaya gesek. Ya nggak sih? Apa syaratnya? Ciri-cirinya adalah ada gesekan, tapi kalian nggak tahu bendanya geraknya kemana. Langkah pertama apa kalau kita ketemu ciri-cirinya? Pixel? Buat asumsi. Asumsi gerak. Walaupun ini ada kemungkinan bendanya nggak bergerak, jangan pernah bikin asumsi bendanya diam. Menurut Pixel, si buku ini akan bergerak kemana Pixel? Ke Kemana? opsinya Bebas. kemana aja? Bebas. Loh, coba menurut Pixel kemana coba? Ini ada buku, dikasih gaya itu. Kemungkinan bakal gerak kemana? Ke bawah. Ke bawah, boleh. Nah, ini namanya asumsi gerak. Berarti ini jadiin sumbu Y-nya ya, oke? Jadi sumbu Y positifnya ke bawah. Paham Pixel? Paham Gairina? Paham. Berarti sumbu X-nya ke sini. Kan X sama Y tegak lurus kan? X-nya. Oke. Apakah udah pasti bendanya gerak ke bawah? Belum tentu kan? Bisa aja diem. Bisa aja ke atas. Ya kan? Oke, langkah selanjutnya apa Gairina? Buat diagram gaya. Diagram gaya. Coba kita lihat. Ada gaya apa aja di buku ini? Karena buku itu punya massa. Kalau ada massa ada apa Gairina? Usaha. Ada massa udah ada usaha. Ada Mas, massa ada apa? gravitasi. Nah, ada gaya gravitasi. Ke arah mana Gairina? Ke arah? Ke arah mana? Bawah. Ke arah bawah. Ada berat ya, W kan? Oke. Ada apa lagi Pixel gayanya? Hmm.
Ada sudutnya. Gaya kok sudut? Ada gaya apa lagi? Eh, Ada gaya apa lagi, Pixel? kayak nggak tahu. Lah, kan kita kemarin udah belajar jenis-jenis gaya yang sering muncul di TPB kan. Coba dibaca lagi. Oh ya, Gaya-gaya apa aja yang sering muncul? Kan saya udah kasih tahu kapan gaya itu muncul, rumus gayanya, sama saya kasih tahu juga arahnya kemana kan? Ya kalau itu nggak dibaca ya nggak ngerti ini. Karena itu adalah dasarnya. Dasar untuk memahami bab yang ini. Coba, eh, ada gaya apa lagi, Pixel? gaya dorong. Gaya dorong dari F. Ya, Ya udah kan, udah digambar. Selain itu apa hmm, lagi? apa ya? Ada lagi galerina. Gaya normal. Gaya normal, kenapa ada gaya normal? Kenapa ada gaya normal galerina? Kenapa? Karena apa? Jangan asal sebut. Harus ada alasannya kenapa ada gaya normal. Kenapa ada gaya normal galerina? Pisau? Karena hmm, hmm, Ya catatan. Catatannya kemarin saya udah kasih tahu loh, gaya normal tuh ada karena apa. Gaya normal tuh rumusnya apa. Gaya normal tuh arahnya kemana. Itu udah saya jelasin di awal. Kalau kalian itu nggak dibaca ya ini nggak akan ngerti, percuma. Coba sambil dibaca. Coba ada gaya normal karena apa, Galina? Karena ada permukaan gitu, Kakak. Coba baca catatan saya. Nggak dibaca ini. Baca Pixel. Gaya normal tuh ada karena apa? Halo, Pixel? Halo? Coba dibaca catatan kemarin. Catatan yang udah lama banget. Saya udah kawan ngajar kan nggak pernah balas. Ya nggak akan ngerti lah. Coba baca. Gaya normal tuh ada karena apa? Kak, dari tadi wifi aku nggak bisa dibuka. Ini bisa sekarang. Nggak, di aku Ini udah. nggak bisa. Kan ada di WA. Iya, Coba buka di WA dong. Nah, ini bisa wifi-nya. Coba baca catatannya. Gaya normal tuh ada karena apa? Ya kalau kalian nggak baca ya kemarin ya percuma. Belajar sekarang juga percuma. Nggak, ya ujung-ujungnya saya akan ngajarin ngajarin dari awal lagi. Nggak bakal ngerti. Makanya harus dibaca yang kemarin. Apabila Coba. bersentuhan dengan Nah, benda atau bidang sentuh. jadi ini kenapa ada gaya normal, Galina? Karena apa? Karena ada bidang sentuh. Ya, karena bukunya nyentuh tembok. Nyentuh kan? Berarti ada gaya normal. Gaya normalnya kemana, Galina? Tegak lurus Dengan? bidang Berarti ke arah mana? ke kanan. Ke kanan, betul. Karena gaya normal tuh harus tegak lurus dengan bidang sentuh. Dan keluar dari bidang sentuh. Karena bidang sentuhnya itu tembok, maka harus keluar dari tembok. Nggak boleh dia ke arah tembok. Terus ada gaya apa lagi, Pixel? Pixel? kayak Gaya apa lagi? apa ya? Coba lihat, baca soalnya. Ada gaya apa lagi? Apa, Gairina? Ada gaya apa lagi? Gaya geseknya itu Gaya macam-macam apa? juga nggak, Kak? Gaya Gaya gesek apa? Iya, ada dong. Kan ada Miu. Ke arah mana gaya geseknya? atas. Karena asumsi kalian geraknya ke bawah kan ya? Iya, Oke, berarti ada gaya gesek ke sini. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? paham.
Nah, berarti ada 4 gaya. Gaya W, gaya berat, gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek, sama gaya dorong F. Lihat, dari keempatnya, mana yang belum sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y? Mana? Gaya mana? Ada nggak yang belum sesuai dengan sumbunya? Gaya gesek kan udah sesuai dengan sumbu Y negatif kan, ke atas kan. Gaya normal udah sama kayak sumbu X positif ke kanan. Gaya berat udah sama kayak sumbu Y positif ke bawah. Tapi gaya dorong F belum sesuai kan? Karena dia miring kan? Kalau belum sesuai, maka kita harus urai. Gimana ngurainya? Dari buntut mau ke kepala. Maka ada yang ke kiri, sama ada yang ke atas. Ini kalian paham nggak? Paham nggak, Rina? Pixel? Paham. Oke, Pixel yang ke arah kiri itu Yang ke, F sin atau F cos. yang Yang F ke arah sin. kiri F sin karena dia di depan sudut theta. Oke? Oh, tar dulu. Tar. Tar dulu ya. Tar. Bentar. Aduh, mana sih ini? Tar dulu. Oke, bentar. Bentar ya. Oke, yuk. Nah, berarti yang ke arah atas berarti F cos ya. Cos theta. Lihat, semuanya udah sesuai dengan sumbunya kan? Betul? Udah ya, Karina, Pixel? Ada. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Kita harus cek bendanya beneran gerak atau enggak. Cara ngeceknya, jadi kita jangan kerjain dulu. Karena mengerjakan itu adalah langkah keempat. Kita harus cek dulu bendanya bergerak atau tidak. Tadi apa langkah pertama? Kalau buat cek, hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Betul ya? Yaitu rumusnya mu S dikali normal. Lihat, si benda ini menurut kalian kan geraknya ke bawah ya? Berarti boleh nggak kalau gitu saya bilang benda tersebut sigma fx-nya sama dengan 0. Boleh bilang gitu nggak? Boleh nggak? Boleh? Boleh. Karena menurut kalian nggak mungkin dia gerak ke kanan atau ke kiri kan? Ya. Nah, coba lihat. Ada gaya apa aja yang ke kanan kiri? Gaya normal dikurangin F sin. Betul ya? Udah kan nggak lagi ya? Sama dengan 0. Karena normal tidak ada rumusnya, maka normal sama dengan F-nya itu 10, sin 30 itu setengah. Berarti gaya normalnya adalah 5 Newton. Paham kalian? Paham. Oke, kita masukin ke sini. Mu S-nya yang 0,8 ya. Normalnya 5 Newton. Berarti 4 Newton. Setelah itu apa? Setelah itu kalian hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Tadi apa? Sigma pembuat gerak itu apa? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Gitu ya? Karena kalian mengasumsikan benda buku ini akan bergerak ke bawah, ke sumbu Y kan?
Coba lihat, ada gaya apa saja di sumbu Y kecuali gaya gesek? Ada apa aja, Galerina? Halo, Galerina? Halo? Halo, halo? Halo, Pixel? Ya, Kak. Cari Gaya sigma berat. F pembuat gerak. Ada gaya berat. Terus ada apa lagi? Di sumbu Y F kecuali cos. gaya gesek. F cos. Karena kalian mengasumsikan geraknya ke bawah, berarti yang positifnya W. Betul nggak? Betul ya? Betul. Berarti W dikurangin F cos. Paham kalian? W-nya berapa sih? 0,5 kali 10. 0,5 dikali 10. F-nya tadi berapa? 10 ya. Cos-nya adalah cos 30 setengah akar 3. Berarti dapatnya 5 dikurangin 5 akar 3. Coba dihitung pakai kalkulator. 5 dikurang 5 akar 3 itu berapa? Berapa, Galerina, Pixel? Berapa? Pixel, Galerina? 5 dikurang 5 akar 3. Dapatnya berapa kalian? Halo, Pixel, Galerina? Negatif Negatif 3,66 3,66 ya, Newton. Betul? Nah, kalau kalian dapat pembuat geraknya negatif, itu artinya apa? Itu artinya asumsi gerak kalian salah. Terus kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Yang namanya asumsi bisa salah kan? Terus kalau salah tinggal dibenerin aja. Caranya, kalian tinggal hapus aja. Berarti Y positifnya itu ke atas. Paham? Nah, konsekuensi kedua, kalau kalian salah asumsi gerak, gaya gesek juga harus diganti. Karena gaya gesek tidak mungkin searah dengan asumsi gerak. Berarti gesekannya ke bawah. Paham kalian? Ngerti? Paham. Oke. Terus setelah itu apa? Bandingkan kan? Ya nggak sih? Setelah itu adalah bandingkan. Apa yang dibandingkan tadi saya bilang? Yang dibandingkan itu adalah sigma F pembuat gerak yang sudah dimutlakin dibandingkan dengan gaya gesek maksimum. Coba kalian lihat. Gaya gesek maksimumnya berapa? 4 Newton ya. Pembuat gerak kalau kita mutlakin 3,66. Berarti gedean gaya gesek maksimum atau pembuat gerak? Gaya maksimum. Berarti di soal yang kalian punya, sigma F pembuat geraknya dimutlakin itu lebih kecil. Sama dengan gaya gesek maksimum. Kalau lebih kecil berarti apa? Berarti bendanya dalam keadaan diam. Kalau bendanya diam, berarti A-nya berapa, Galerina? Kalau benda 0. diam berarti A-nya berapa? A-nya 0. Berarti jawabannya ya bendanya diam. A-nya 0. Jadi walaupun soal ini minta percepatan, belum tentu bendanya dalam keadaan gerak. Paham? Padahal ini soal UTS loh, tapi bendanya belum tentu gerak. Ngerti kan kalian? Ngerti. Paham ya? Jadi kalau misalkan dia gerak, baru kita kerjain. Karena mengerjakan soal itu langkah keempat, bukan langkah ketiga. Karena kebanyakan di SMA itu nggak ada langkah ketiga. Setelah kalian buat diagram gaya, biasanya langsung dikerjain. Kalau sekarang nggak. Sekarang kalian tahu, kalau ada jebakan kayak gesek, maka harus dicek dulu beneran gerak apa enggak. Paham ya? Itu jebakan kedua. Sekarang jebakan ketiga. Jebakan ketiga juga sering banget nih. Namanya adalah jebakan gaya kontak.
Gaya kontak itu gaya yang muncul karena bersentuhan. Gaya apa lagi? Gaya apa aja yang muncul karena bersentuhan? Galerina, Pixel. Gaya apa yang muncul karena nyentuh? Gaya normal. Gaya normal. Dan apa lagi yang nyentuh? Gaya apa lagi? Dan gaya gesek. Oke? Jadi gaya yang muncul karena nyentuh permukaan atau nyentuh bidang atau nyentuh benda lain adalah gaya normal dan gaya gesek. Nah, sama kayak tadi, yang harus kalian pahami itu adalah ciri-cirinya sama solusinya. Oke? Ciri-ciri soal yang ada jebakan gaya kontak. Yaitu apa? Apabila ada dua benda atau lebih dari dua. Bisa 3 benda, 4 benda yang saling kontak. Saling kontak itu maksudnya saling nyentuh atau bertumpuk juga bisa. Sering kan kalian ketemu soal, sering kan? Sering kan kalian ketemu soal di mana ada dua benda bersentuhan atau yang sering banget tuh dua benda atau lebih yang saling bertumpuk. Sering kan ya, Galerina, Ya, Pixel? Sering. Nah, itu adalah jebakan gaya kontak tuh. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya kalian tidak terjebak dengan jebakan gaya kontak? Langkah pertama adalah kalian harus buat diagram gaya untuk masing-masing benda. Oke? Tiap benda. Jangan digabung. Oke, paham ya? Jadi buat diagram gayanya harus per benda. Mulai dari benda yang gayanya paling sederhana, paling sedikit. Jangan dipaksakan dari benda satu, tapi benda mana yang paling sedikit gayanya itu yang kita gambar. Langkah kedua nih, untuk gaya normal dan gaya gesek, oke, kasih indeks. Indeks itu apa? Nama. Sama halnya waktu kalian belajar yang namanya gerak relatif. Jadi ketika kalian punya gaya normal, jangan nulis cuma normal, tapi harus jelas. Normal AB, normal benda A karena nyentuh B. Begitupun gaya gesek, jangan nulis cuma gaya gesek doang, tapi gaya gesek 1, 2. Gaya gesek benda 1 karena nyentuh benda 2. Paham ya? Itu langkah kedua. Langkah ketiga, ini sering lupa, yaitu adalah hati-hati ada gaya aksi dan gaya reaksi. Kayak waktu pertemuan sebelumnya saya udah jelasin. Syarat gaya itu aksi reaksi apa, Pixel, Gairina? Syarat gaya merupakan aksi reaksi. Syaratnya apa, Pixel, Gairina? Di catatan kita kemarin, catatan kita sebelum ini, coba dibaca lagi. Syarat suatu gaya merupakan pasangan aksi reaksi. Syaratnya apa, Pixel, Gairina? Halo, halo. Jika suatu Hmm? benda A memberikan gaya pada benda B. Lihat catatan saya, Pixel. Udah saya jelasin. Catatan coba buka. Apa syarat gaya itu apa? Aksi reaksi. Syaratnya apa? arahnya harus berlawanan. Sip. 1, arahnya Besarnya harus harus sama. berlawanan. Besarnya harus sama, betul juga. Yang ketiga, Harus terjadi pada dua benda yang berbeda. harus terjadi pada dua benda berbeda. Artinya, tidak mungkin satu benda mengalami gaya aksi dan gaya reaksinya. Pasti yang mengalami itu adalah dua benda yang berbeda. Gitu ya? Oke, itu harus ingat tuh. Langkah keempat, kerjakan.
Maksudnya apa tadi kerjakan? Kerjakan itu maksudnya adalah kalian tinggal buat sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Ingat ya, per benda. Jadi kalau dosennya digabung nggak apa-apa, kalian bikinnya per benda aja. Kita coba lihat contoh soalnya. Ini contoh UTS juga, tapi beberapa tahun yang lalu. Nah, oke, coba dibaca dulu sampai C ya. Baca dulu soalnya sampai C. 1 menit. Oke, baca soalnya sampai C ya, 1 menit ya. Udah belum, Dalina, Pixel? Udah dibaca? Belum? Udah. Udah? Galina? Sudah. Oke. Ini kalau kita lihat dari gambarnya saja, itu udah jelas jebakan gaya kontak ya. Kenapa? Karena ada dua benda yang bertumpuk. Itu adalah ciri-ciri dari jebakan gaya kontak. Oke? Paham ya? Nah, ada benda A yang bawah, benda B yang atas. Oke, benda A 2 kilo, benda B 1 kilo. Nah, yang terkena gaya itu adalah benda A. Benda B-nya nggak terkena gaya. Gayanya itu membentuk sudut 37 derajat. Anggap saja G-nya 10 deh, biar gampang. Oke. Lihat pertanyaan A. Kalau lantai dan benda A tidak ada gesekan. Oke. Suruh gambar diagram gaya. Yang B, tentukan gaya F maksimum supaya benda A dan benda B bergerak bersamaan. Jadi dia mau geraknya bareng-bareng. Artinya kedua benda gerak bareng-bareng dengan percepatan A yang sama. Bila diketahui ada gesekan antara A sama B, ada mu S dan ada mu K. Jadi ini mu S dan mu K di antara A sama B. Kalau soal C lihat, kalau lantainya kasar, berarti soal C itu seperti soal baru. Karena soal A sama soal B itu lantainya licin. Soal C itu lantainya kasar. Lihat, hanya ada koefisien gesek kinetik antara A dengan lantai. Berarti udah dipastikan benda A-nya gerak terhadap lantai. Dan gayanya 4 Newton. Dia mau tahu percepatan benda B dan gaya geseknya. Oke, jelas dari gambar ini adalah jebakan gaya kontak. Langkah pertama apa tadi? Pixel? Buat diagram gaya masing-masing benda. Untuk masing-masing benda. Menurut Pixel, yang gayanya lebih sederhana, gayanya benda B atau benda A? Yang gayanya lebih sederhana. Ya, B atau A? B. Yang B, betul. Kalau kalian punya ketemu soal bertumpuk, maka benda yang paling atas itu paling sederhana. Maka kita gambarkan benda B-nya dulu, Pixel. Paham, Pixel? Paham. Oke, benda B. Ketika gambar benda B, hanya gambarin benda B aja. Nggak perlu gambarin yang lain. Oke? Ada gaya apa aja, Pixel, di benda B? Gaya gesek. Gaya apa? Yang pasti-pasti dulu, Pixel. Ada Ah, massa. Ada massa berarti ada gaya apa? ada gaya normal. Ada massa, ada gaya apa, Pixel? Baca catatan saya. Ih, Ada, gaya apa ya? buka catatan saya kemarin. Dorong. Buka catatan Oh saya ya. kemarin. Nah, Ada apa, Galirna? Kalau ada massa, Galirna? Gaya berat Gaya berat ke arah mana? bawah.
Ke arah bawah ada WB. Ada apa lagi, Galerina? Gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Nempel ke bidangnya Nyentuh iya. Ke arah mana? ke atas. Ke arah atas. Tadi kan bilang apa? Normal harus dikasih nama. Jangan normal aja. Ini normal B terhadap A. Paham? Paham? Paham, Galina? Paham. Terus ada gaya apa lagi, Galina? Hmm? Ada gaya apa lagi? Ada gaya apa lagi, Galina? Hmm? Pixel? Gaya gesek. Gaya gesek. Karena ada gesekan kan? Ya, Ada mu S sama mu K-nya. Gaya geseknya ke arah mana, Pixel? kanan. Ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan, Pixel? Karena Coba kayak lihat. kedorong gitu. Karena kan yang didorong itu A. Maka A akan cenderung bergerak ke kanan. B-nya akan bergeser ke kiri kan? Nah, karena kita lihatnya B, maka gesekannya harus berlawan dengan arah gerak B. Berarti ke arah kanan. Paham? Paham, Galina? Paham, Kak. Oke. Nah, dikasih nama juga ya. Jadi F gas BA. Oke, kalau Galina lagi ke toilet, kita sekarang pixel. Sekarang benda A pixel. Oke. Benda A. Oke. Benda A. Ada gaya apa aja pixel di benda A? Kayak berat. Karena punya punya Berat. massa Karena pixel. punya masa Berarti ada gebrat. Ke arah mana gebratnya? ke bawah. Ke bawah. Ada WA. Ada apa lagi pixel? Ada gaya eh Gaya gesek. gaya gaya, gaya gesek. Gesek dari mana? Enggak ada. Nggak tahu. Gesek dari mana? Kan yang lain lagi. Karena kedorong juga tapi harus berlawanan. Nggak, gesek dari mana? Oh, permukaan. Permukaan mana? Di yang bawah lantai. Lantai lah, lantainya nggak ada gesekan dia bilang. Apa ya? Ada apa Eh lagi pixel? Yang pasti-pasti dulu, yang pasti-pasti. gaya normal. Normal. Kenapa ada gaya normal? Karena tadi kenapa? Eh Lah, baca aja datanya. nempel permukaan. Nempel dengan lantai. Nempel sama lantai. Berarti normalnya ke arah mana? Normalnya ke arah atas. Ke arah atas. Berarti ini namanya adalah normal AL. Ada apa lagi pixel? Kenapa kenapa AL Lah, lantai? A sama lantai kan? Oh iya, iya. Oke oke. Kalau tadi kan BA kan B sama A. Ada apa Oh, lagi pixel? ada apa ya? Ada Gaya. dorongan kan? Oh iya, yang F itu ya yang miring. Ada gaya dorongan kan? Berarti ada gaya dorong. Gaya Ya, dorong. F. Sudutnya theta gitu ya. ya. Terus udah. Ada lagi nggak pixel? Udah, tinggal Lah, tuh kan. Lupa kan? sin Lihat. cos. Bukan. Langkah ketiga apa? Langkah Hat- ketiga apa? Hati-hati ada F aksi dan F reaksi. Nah, lihat pixel. NBA itu aksi. Maka di benda A akan ada Reaksi. lawannya. Namanya NAB. Paham? Nah, F gas BA itu aksi. Maka di sini ada lawannya. Namanya F gas AB. Paham? em, Nah, ini yang sering lupa kalau di SMA aksi reaksinya. Karena didorong ke situ, ke
maka benda A akan cenderung bergerak ke kanan kan? Iya nggak sih? Ya. Betul? Nah, coba lihat. Mana gaya yang belum sesuai dengan sumbunya? F kan? Iya. Berarti F diurai. Dari buntut mau ke kepala. Ada yang ke bawah, sama ada yang ke kanan. Paham? Kan. Yang ke bawah itu F sin atau F cos? F sin. F sin. Yang ke kanan F Cos. cos. Paham? Ngerti kan? Ngerti. Nah, udah. Nomor A. Sekarang nomor B apa? Nah, karena kita sudah memasukkan aksi reaksi, nomor 4 apa? Kerjakan. Maksudnya apa kerjakan? Tinggal buat sigma fx, sigma fy per benda. Pixel nggak usah bingung ya. Si benda itu, si soal tuh nyari apa, nggak usah bingung. Oke. Apapun pertanyaannya, oke. Apapun pertanyaannya, pasti langkahnya adalah tinggal buat sigma fx, sigma fy per benda. Paham ya? Paham. Oke? Oke. Dari yang sederhana dulu, benda mana yang sederhana? A atau B yang garisnya sederhana? Yang B. Berarti benda B dulu pixel dikerjain. Oke. Karena benda B juga maunya geraknya ke kanan kan? Berarti tidak mungkin benda B geraknya ke sumbu Y, bener nggak? Benar. Berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada apa aja pixel di sumbu Y, benda B? Ada NBA. NBA positif, terus WB. dikurangin WB. Udah kan nggak lagi ya? Ya. Sama dengan 0. NBA kan gak ada rumusnya, berarti NBA sama dengan WB. WB itu massa B dikali G, massa B-nya 1, G-nya 10. Berarti NBA-nya sama dengan 10 Newton. Paham, Pixel? Paham. Oke, masih benda B. Sekarang sigma Oke. fx-nya. Karena dia maunya bergerak ke sumbu X, maka sigma fx-nya MB dikali A, betul? Betul. Oke, ada gaya apa saja di sumbu X? Yang itu F gas. BA. F gas BA. Oke, berarti F gas BA sama dengan massa B dikali A. Apa rumusnya F gas BA? Saya kasih 3 pilihan. Mu K dikali normal, mu S dikali normal, atau nggak tahu rumusnya apa. Nggak Apa tahu Pixel? rumusnya. Lo kok bisa nggak tahu? Oh, Kenapa nggak ini tahu? kalau gesekan berarti bentar. Ini diam. Nggak tahu, soalnya gimana bilangnya? Tentukan gaya F maksimum supaya benda A sama benda B bergerak bersama. Berarti menurut Pixel, gaya gesek BA itu rumusnya apa? Mu S kali normal, mu K kali normal, atau nggak tahu? Yang mu S Kali? kali normal. Kenapa pakai rumus mu S kali normal? Karena kan kayak bersamaan gitu jadi kayak Hei, mungkin hei. diam. Tadi ingat gak saya bilang? Eh, Kita pada dasarnya tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kali normal. Benar nggak? Ya, Oke. Kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kali normal. Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama apa? Tepat akan bergerak. Kondisi kedua, soalnya minta maksimum atau minimum. Betul? betul. Kan coba lihat. Soal B. Ada nggak kata-kata tepat akan bergerak? Ada nggak? Adanya bergerak bersama. Ada nggak? Berarti ada nggak? Ada. Ada nggak kata-kata tepat akan bergerak, Pixel? Eh, nggak ada. Ada. Tapi ada kata-kata maksimum, Pixel. Hmm, Paham? paham. Berarti benar pakainya mu S. Ngerti? Ngerti. Ingat ya, kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kali normal. Kecuali dua kondisi. Kondisi tepat akan bergerak
atau kondisi maksimum minimumnya. Tadi berapa MIS-nya? 0,2 ya. Ya. 0,2 normalnya 10, massa B1 dikali A. Maka dapat dong A-nya. Berarti A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Paham, Pixel? Paham. Oke, ini baru benda B, Pixel. Yang gampang. Sekarang benda A. Benda A juga sama kan? Kita maunya benda A itu geraknya ke kanan kan ya? Benar nggak, Pixel? Benar. Berarti tidak mungkin benda A bergerak ke sumbu Y. Maka sigma FY-nya 0. Ada gaya apa aja di sumbu Y? Benda A. NaL. NaL positif. Terus Terus NaB termasuk gak? NaB, iya NaB tapi negatif. Terus Wa. Wa negatif. Terus Iya. udah Dah. F sin. Oh, negatif. Berarti iya NaL dikurangin NaB dikurangin Wa dikurangin F sin. Paham? Paham. NaL kita nggak tahu rumusnya apa. NaB itu sama kayak NBA. Kenapa? Karena dia aksi reaksi. Berarti 10. Ngerti? Ngerti. WA-nya berapa WA-nya? Masa A-nya 2. Itu 2 kali 10, 20. Paham? Paham. Oke, F-nya nggak tahu. Tetanya berapa? 37. Berapa sih 37? 0,6 sama dengan 0. Maka dapatlah NaL-nya sama dengan 30 ditambah 0,6 F. Paham? Paham. Ya udah, kita nggak tahu NaL, nggak tahu F, kotakin aja. Oke, paham kan ya? Sekarang sumbu X-nya. Karena dia maunya bergerak ke sumbu X, maka sigma Fx-nya MA dikali A. Ada gaya apa saja di sumbu X? F, Pixel. F cos, teta. F cos-nya positif, betul. Ya. Terus Min F gas. min F gas AB berarti F dikali cos theta dikurangin F gas AB Ya. sama dengan massa A dikali A. F-nya nggak tahu. Cos 37 0,8. F gas AB itu sama dengan F gas BA. Berapa? 2, betul? Ya. Berarti dikurangin 2. Sama dengan massa A2. A-nya juga 2, betul? Tadi A-nya 2 kan? Ya. Lihat berapa variabel? 3, Eh, 4. lihat Ya. berapa variabel pixel? Lihat, variabel tuh yang kita nggak ketahui ada berapa. Oh, 1. Bisa nggak nyarinya? Cari pixel. Di Pakai Aljabar. kalkulator. Oke. Pakai kalkulator cari. Ya. Berapa dapatnya pixel? Belum. Oke, Galina udah ada belum Galina? Udah, Kak. Coba hitung Galina, dapatnya berapa? 7,5. 7,5 betul, 7,5 Newton. Ini adalah F maksimumnya. Artinya kalau kita dorong dengan F 7,5, mereka benda A sama benda B masih gerak bareng-bareng. Kalau di bawah itu, kalau lebih dikit aja 7,55, maka benda A sama benda B akan terpisah gerakannya masing-masing. Ngerti? Ngerti Katrina? Pixel? Ngerti. Nah, sekarang pertanyaan C. Pertanyaan C itu apa sih? C itu lantainya kasar. Nah, lantai kasar berarti soalnya baru. Nggak sama dengan soal A dan soal B. Berarti kita harus bikin diagram gaya lagi.
Jadi kita copy aja diagram gayanya. Ngerti ya? Jadi kalau soalnya baru, maka diagram gayanya juga harus bikin yang baru lagi. Paham? Nah, untungnya apa yo? Untungnya gesekan di lantai hanya mempengaruhi di benda A kan? Nah, ada tambahan di sini. Gaya gesek AL. Paham gak, Rina? Paham? Oke. Coba lihat lagi. Selain lantai kasar, dia minta apa? Gaya dorongnya 4 Newton. Berarti gaya yang dikasih buat pendorong dikasih tahu sekarang. 4 Newton. Ini kan lebih kecil ya daripada gaya maksimumnya. Tadi kan gaya maksimumnya 7,5. Itu dalam kondisi licin loh. Berarti kalau kondisinya kasar harusnya lebih besar daripada 7,5. Nah, 4 Newton kan lebih kecil dari 7,5. Artinya apa? Artinya benda A dan benda B itu akan bergerak bersama-sama. Paham nggak kalian? Paham? Ngerti ya? Terus apa lagi? Kerjakannya ya per benda. Nah, benda B kan nggak begitu terpengaruh ya. Kita copy saja benda B. Jadi ngerjainnya per benda ya. Oke, benda B sumbu Y-nya nggak ngaruh ya. Sekarang sumbu X-nya juga nggak ngaruh sih. Hanya F gas BA. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian F gas BA di sini rumusnya apa? Mu S dikali normal, mu K dikali normal, atau nggak tahu rumusnya apa? Apa, Galerina? Apa, Galerina? Mu K Mu K dikali normal. normal. Oke, kenapa itu jawabannya menurut Galerina? Karena kalau mu S Oke, satu. Kita tidak boleh menggunakan mu S kali normal kecuali dua kondisi kan, benar Galerina? iya Kondisi pertama, tepat akan bergerak. bergerak Kondisi kedua, mencari nilai maksimum atau minimum. maksimum. Oke, di soal C ada nggak informasi dia tepat akan bergerak? Nggak ada ya? Betul? Nggak Nggak ada ada. kan? Nggak ada juga informasi dia maksimum minimum. Bahkan kita udah buktikan kalau 4 Newton itu kurang dari F max. Betul nggak? Betul. Betul? Berarti udah dipastikan ini nggak boleh pakai mu kayak normal. Karena tidak ada kata-kata tepat akan bergerak dan dia bukan gaya maksimum. Terus jawabannya apa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena kalau kita pakainya mu K kali normal, maka itu asumsinya benda B sama benda A saling bergerak, terpisah. Kan kita udah tahu kalau benda A sama benda B akan bergerak bersama. Benar nggak, Galerina? Artinya Benar. benda A sama benda B itu kalau kita lihat tidak saling bergerak mereka. Maka rumusnya bukan yang mu K tapi yang nggak tahu. Jadi masa B 2, masa B 1 ya. Paham nggak kalian? Jadi kapan kalian pakai mu S kali normal, kapan kalian pakai mu K kali normal, kapan kalian nggak tahu rumusnya apa. Paham, Galina? Pixel? Paham? Paham. Sekarang benda A nih. Benda A. Sama sih, tinggal kita copy aja ya, sigma Fx, sigma Fy. Kita copy dulu sigma Fy-nya deh. Oke. Nah, bedanya apa? Sekarang kalian tahu berapa F-nya. Berarti kalian tahu berapa NaL-nya. 30 ditambah 0,6. Tadi F-nya berapa? 4 kan ya? F-nya 4. Berarti NaL-nya itu adalah 32,4 Newton. Paham kalian? Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, masih benda A, sekarang sumbu X-nya. Karena di sumbu X dia bergerak, maka sigma Fx-nya
massa A dikali A. Ada gaya apa di sumbu X? Ada F cos theta yang positif, betul? Yang negatifnya F gas AB dan F gas AL. Bener nggak? Betul ya? Betul. Berarti F cos theta itu positif minus F gas AB minus lagi F gas AL sama dengan massa A dikali A. Tadi F-nya 4. Cos 37 0,8. F gas AB itu sama kayak F gas BA. Berapa F gas BA? A kan ya? Betul? Berarti masukin A. Dikurang F gas AL. A terhadap lantai bergerak nggak, Galerina? A terhadap lantai bergerak nggak? Bergerak. Galerina? Bergerak. Tahu dari mana? Karena soalnya cuman ngasih tahu muka, ya nggak sih? Betul? Betul. Berarti pakainya ini mukanya ya. Berarti muka dikali normal. Muka dikali normalnya normal AL. Sama dengan massa A2 dikali A. 3,2 dikurangin A. Mukanya tadi 0,01 ya. Mukanya muka yang lantai ya, bukan muka yang AB ya. Iya betul. Normal AL tadi berapa? 32,4. 32,4 sama dengan 2A. Ada berapa variabel, Galerina? Satu, Halo, dua. Galerina? Dua ada. Satu. A. Ya, A doang kan? Ya, Cari A-nya bisa? Cari A-nya bisa? bisa. Coba cari, dapatnya berapa? Ya, dapatnya berapa tuh? Berapa, Galerina? Bentar, Kak. Oke. 0, Bentar ya. Saya hitung dulu. Berapa dapatnya? 958. 0,0,95867 ya? Iya, Satuannya meter per second kuadrat. Dapat kan? Gampang ya? Nah, selain minta percepatan, dia minta apa lagi? Kalau kalian ingat. Dia minta percepatan dan dia minta gaya gesek AB. Berarti F gas AB. Mana F gas AB? Lah ini berarti F gas AB kan sama kayak F gas BA kan? Berarti F gas BA-nya juga 0,95867. Tapi satunya Newton yang ini. Paham kalian? Paham? paham. Oke. Nah, ini namanya jebakan gaya kontak. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti tadi, dua benda atau lebih yang saling bersentuhan atau kontak, maka kalian ikutin langkah yang saya kasih. Oke, lanjut ya. Jebakan keempat. Ini juga sering. Namanya adalah jebakan katrol. Ini jebakan keempat. Jebakan katrol. Sama kayak tadi, kalian harus pahami ciri-cirinya. Ciri-ciri soal yang ada jebakan katrol itu adalah apabila ada katrol majemuk. Maksudnya katrolnya itu banyak, lebih dari satu. 2 katrol, 3 katrol, 4 katrol, 5 katrol, dan seterusnya. Pernah nggak kalian di kelas sama dosennya diajarin katrolnya banyak? Pernah nggak? Pixel, Galerina, Zalfa? Pernah nggak?
Halo? Halo, halo? Pixel? Galerina? Lah, nggak ada suaranya. Halo? Halo, halo? Halo? Galerina, Pixel? Dalva? Iya, Kak. Kenapa, Kak? Pernah nggak di kelas diajarin atau dikasih soal katrolnya lebih dari satu? Pernah nggak? Di aku belum pernah, Kak. Belum pernah. Di Di Galina pernah SMA kali? kayak Di Galina pernah Galina? Eh, Galina? Pernah kayaknya. Pernah. Nah, itu namanya jebakan katrol. Bagaimana solusinya? Solusi kalau kalian ketemu jebakan katrol. Langkah pertama, kalian buat diagram gaya untuk masing-masing benda dan masing-masing katrol. Oke? Jadi buat diagram gayanya itu per benda per katrol. Paham ya? Ngerti? Langkah kedua. Langkah kedua itu adalah mencari yang namanya korelasi. Apa itu korelasi? Galerina, Pixel, Dalva? Apa? hubungan. Hubungan. Ada dua yang harus dicari. Yang pertama, bagaimana caranya kalian mengetahui hubungan antar tegangan tali. Bagaimana kalian tahu T1 itu sama dengan T2? Atau T2 itu 3 kalinya T1? Atau T2 2 kalinya T1? Nah, itu nggak dihafal. Tapi kalian cari hubungannya. Gimana cara nyarinya? Gampang. Kalian tinggal lihat dari talinya. Kalian tinggal lihat dari talinya aja. Maksudnya kayak gini. Apabila talinya nyambung atau satu tali. Oke? Kalau talinya nyambung atau satu tali, maka tegangan talinya itu pasti sama waktu tali. Nah, yang kedua, apabila talinya beda tali. Kalau beda tali, tegangan talinya pasti beda. Terus gimana cara menghubungkannya? Kita harus lihat dari diagram gaya untuk katrol yang tadi kita bikin di langkah pertama. Tuh yang pertama tuh mencari hubungan antar T. Yang kedua yaitu adalah bagaimana caranya kalian mencari hubungan antar percepatan. Bagaimana caranya kalian tahu A1 sama A2 itu sama? Atau A1 itu 2 kalinya A2? Atau A2 itu 2 kalinya A1? Atau A1 sepertiganya A2? Atau yang lain? Nah, itu bukan dihafal ya, tapi ada caranya. Gampangnya adalah kalian harus gunakan logika pergerakan bendanya. Maksudnya adalah kalian harus bisa ngebayangin bagaimana bendanya itu bergerak. Yang paling gampang dibayangin itu adalah perpindahan bendanya. Karena kalau udah bisa ngebayangin perpindahan bendanya, perbandingan
perpindahan benda itu akan sebanding dengan perbandingan kecepatannya. Kalau kalian tahu kalau benda M1 turun 10 meter, benda M2 akan gerak ke atas misalkan 2 meter, maka perbandingannya berarti kan 10/2. Maka atau 5/1. Maka perbandingan V-nya juga pasti 5/1. Perbandingan V-nya akan sebanding dengan perbandingan percepatannya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mengetahui hubungan antar kalau sudah langkah ketiga, yaitu apa? Kerjakan. Maksudnya apa? Kalian tinggal buat saja sigma fx dan sigma fy untuk masing-masing benda. Kalian nggak usah bingung soalnya nyari apa. Pokoknya apapun yang dicari soal, langkah ketiga adalah kalian tinggal buat sigma fx, sigma fy per benda. Ingat ya, per benda. Katrolnya udah nggak perlu lagi digambar lagi. Udah nggak perlu lagi ditinjau karena udah kita cari hubungannya. Pernah nggak keluar di ujian kayak gitu? Pernah. 2 tahun lalu keluar kayak gitu. Kita coba lihat ya. Soalnya yang pernah keluar itu ini. Nah, ini. Ini soal UTS 2 tahun lalu. Ini UTS 2023 2024. Coba kalian baca dulu sampai B. Oke, 1 menit. Baca dulu 1 menit ya. Kalau udah bilang. Sampai 1927. Oke. Udah dibaca Galerina? Pixel? Dalva? Sudah. Sudah. Udah? Udah belum Dalva? Oke. Nah, ini kan kalau dari gambarnya udah kelihatan kan? Dari gambarnya aja terlihat ada 2 buah katrol di sini. Ya nggak sih? Berarti sudah memenuhi ciri-ciri jebakan katrol. Oke, cuman yang unik di sini adalah ini. Ada mu S dan ada mu K. Ingat nggak saya pernah bilang ke kalian? Tadi sih barusan. Kalau soal memberitahu mu S dan mu K, itu artinya soal ini belum ada informasi gerak atau enggak. Maka nanti kalian harus mengecek dulu, beneran gerak nggak sih si bendanya? Karena ada mu sama mu K. Kalau soal cuma ngasih taunya mu K, berarti udah pasti gerak. Kalau soal cuma ngasih taunya mu F, berarti udah pasti diam. Nah, kalau ada dua-duanya, berarti harus kita cek. Oke, kita kerjain dulu jebakan katrolnya. Tadi langkah pertama apa? Kalau ada ciri-ciri jebakan katrol, kalian harus buat diagram gaya untuk masing-masing benda dan masing-masing katrol. Mulai dari yang sederhana. Benda mana yang gayanya sederhana? Benda 1 atau benda 2, Galerina? Galerina? Dua. Halo, halo. Benda 2 kan? Karena benda 2 cuman digantung doang. Berarti kita gambar dari benda 2. Jadi jangan memaksakan gambar yang susah dulu. Benda 1, 2 ya. Jadi gambarnya sesuai dengan yang gampang aja. Benda 2 kan cuma gini doang gambarnya. Ada gaya apa aja Galerina benda 2? Ada apa aja Galerina? Berat. Yang pasti-pasti dulu karena dia punya massa, berarti ada berat. Ada W2. Ada apa lagi Galerina? Ada apa lagi? Halo, Galerina. Normal. Kenapa ada G normal? Kenapa ada G normal Galerina? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . Sudah.
Oh, kalau Kenapa ada... ketalinya itu Lah emang enggak, tapi tanya nggak dulu tadi nempel. kenapa ada gain normal? Karena nyentuh benda kan atau bidangnya nggak sih? Iya. Lah emang si benda M2 nyentuh nyentuh siapa? Nggak ada kan? Ya berarti nggak ada gaya normal. Ngerti, Katerina? Ngerti. Paham? Adanya apa? Tali. Tali. Maka ada tegangan tali T2. Paham? Terus kita lanjut ke katrol 2. Katrol 2. Ada gaya apa aja, Galerina, katrol 2? Ada berat nggak? Ada berat nggak, Galerina? Ada berat katrol 2 nggak? Halo, Galerina? Ada nggak? Enggak. Nggak ada, orang nggak ada informasi massa katrol kan? Adanya tali. Ini T2 dan tali yang ke sini. Tali yang ke sini. T3. Paham, Galerina? Ngerti? Paham. Terus kita sambung sama katrol 1. Berarti katrol 1. Ada gaya apa aja di katrol 1? Nggak ada berat juga ya. Adanya Tali. tali T3. Ada juga sini tali lagi nih. Tali T4. Betul? Nah, lihat katrol 1 kan dia nempel sama benda satu, betul nggak? Maka dia akan narik benda satu kan? Maka kalau narik dia ibaratkan tuh kayak ada tali lagi di sini. Buat narik si massa satu. Kalau nggak kepikiran gimana? Nanti saya ajarin gimana supaya kepikiran. Terus benda M1 ya. Nah, itu gini kan. M1. Ada apa ya di M1? Karena dia punya massa, maka dia punya W. Ada normal kalau nyentuh lantai. Ada T1 karena ditarik oleh katrol 1. Kemudian ada gesekan kayak gini. Kalau misalkan kalian nggak kepikiran ada T1, gimana? Ya udah, kalian gabung aja ini dua benda J1. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Oke, nah kalau kita menggambarnya digabung, maka konsekuensinya adalah gaya aksi reaksinya habis. T1 sama T1 di M1 habis. Adanya tinggal T3, T4. Oke, ada W1, ada N1, sama ada F gas 1. Paham? Jadi kalau kalian nggak kebayang, kalian gabungin kayak gini. Udah nih yang A nih. Terus yang B apa? Minta percepatan. Nah, ingat deh. Percepatan langkah ketiga ya. Kerjakan soal kan? Ingat, langkah keduanya harus dikerjain dulu, yaitu mencari korelasi. Jadi sebelum kita ngerjain soal B, kita harus cari dulu korelasinya. Yang pertama, mencari hubungan antar tegangan tali. Tadi gimana nyari hubungan antar T? Kalian tinggal lihat dari talinya. Kalau talinya nyambung, maka T-nya sama. Kalau talinya nggak nyambung, maka T-nya beda. Kalian lihat dari diagram gaya katrol. Coba lihat, tali mana yang satu tali dari gambar ini? Yaitu T2 nyambung dengan T3, nyambung dengan T4. Nyambung kan? Artinya T2 harusnya sama dengan T3 dan sama dengan T4. Ada nyambung. Berapa? Nggak tahu saya juga. Anggap aja T. Terus yang nggak nyambung siapa? Yang nggak nyambung tuh T1. Kalau nggak nyambung gimana? T-nya pasti beda. Kalau beda, kita harus lihat dari diagram gaya katrol. Katrol mana yang ada T1-nya? Katrol 1. Maka kita lihat dari katrol 1.
Lihat, katrol 1 itu disebutnya adalah katrol bergerak. Kenapa? Karena dia ikut bergerak ke kanan ketika ditarik. Berarti apa? Berarti sigma Fx-nya, kalau dia bergerak, massa katrol 1 dikali A1. Kang lihat katrol 1 ya, karena dia gerak ke kanan, berarti yang positif T3. T3-nya positif, T4-nya positif, T1-nya negatif, sama dengan 0. Kenapa 0? Karena massa katrol 1 tidak ada informasi, diabaikan. Karena T3 sama dengan T4 sama dengan T, jadinya apa? 2T dikurang T1 sama dengan 0. Berarti T1-nya adalah 2T. Ini namanya hubungan antar T. Setelah itu apa? Jangan kerjakan soalnya, tapi mencari hubungan antar A. Berarti setelah itu jangan kerjakan soal B, tapi kerjakan hubungan antar A. Kita kasih lagi gambarnya deh, biar mana tadi gambarnya. Biar soalnya nggak itu, kita kasih gambar lagi. Mana ya? Oh, ini. Oke. Nah, gambarnya gini ya. Nah, jadi kita jangan kerjain yang B dulu, tapi mengetahui hubungan antar percepatan. Tadi gimana cara kalian mentahu hubungan antar A? Kalian harus gunakan logika pergerakan benda. Kalian tahu kan, benda ini kalau bergerak pasti M2 itu ke bawah, pasti. Pasti M1 itu ke kanan. Gak mungkin tiba-tiba M2 itu ke atas, M1 ke kiri, gak mungkin. Berarti kalian secara logika udah bisa tuh ngebayangin kalau M2 itu akan ke kanan, kalau dia bergerak ya, M2 akan ke bawah, M1 akan ke kanan. Nah, sekarang supaya logika geraknya itu lebih mudah, kalian masukin angka. Coba kalian bayangin. Kalau M2 turun ke bawah sejauh 10 meter, turun ke bawah nih 10 meter ya, M1 akan gerak ke kanan sejauh berapa meter? Pixel, Galerina, Zalfa. Halo, Pixel, Galerina, Zalfa. Boleh diulang, Kak? Kan M2 kita udah tahu bakal gerak ke bawah nih kalau gerak, ya nggak sih? Ya, M1 akan gerak ke kanan kalau gerak, gitu kan? Nah, sekarang coba bayangin. Kalau M2 turunnya ke bawah itu 10 meter, M1 akan gerak ke kanan berapa meter kira-kira? 10 juga. 10 meter juga. Betul juga, yakin tuh? Udah gak mau dibayangin lagi? Coba, yakin? Min, Oke, coba kita logikain ya. Kalau M2 turun ke bawah 10 meter, maka secara logika dia akan berkurang talinya 10 meter. Ya nggak sih? Betul? ya, Tarik kan? Maka konsekuensinya tali yang ini juga akan berkurang 10 meter. Betul? tuh. Kita itu kan maunya si katrol 1 maunya itu geraknya lurus. Ya nggak sih? Nggak mau katrol 1 ini jadi meletoy-meletoy gitu kan. Maunya lurus tuh geraknya linier. Coba lihat. Katrol 1 itu kan ditopang oleh dua buah tali. Tali di atas sama tali di bawah. Supaya katrol 1 geraknya lurus, geraknya linear, maka syaratnya tali yang atas sama tali yang bawah juga harus ditarik dengan panjang yang sama. Maka 10 meter ini akan dibagi dua. Di sini sama di sini. Di sini akan berkurang 5 meter, yang ini juga 5 meter. Sehingga
katrol 1 dan massa 1 akan bergerak sejauh 5 meter. Paham nggak logikanya? Paham? Berarti perbandingan antara delta R2 dibanding dengan delta R1 itu adalah 10/5 atau 2/1. Perbandingan perpindahan sebanding dengan perbandingan kecepatannya. Perbandingan kecepatan sebanding dengan perbandingan percepatannya. Berarti dengan kata lain, A2-nya sama dengan 2 kali A1. Ini yang disebut sebagai logika pergerakan benda. Kan kebayang nggak? Kebayang? Bayang? Garina, Pixel, Dalva. Nah, kalau sudah baru langkah ketiga, apa? Kerjakan. Jadi kita baru ngerjain itu setelah kita mengetahui hubungan antar T sama hubungan antar A-nya gimana. Nah, tadi kan kita lihat ya. Di sini ada yang aneh nih. Ada informasi mu S dan mu K. Terus saya bilang ke kalian kan, kalau ada informasi mu S dan mu K, kalian jangan percaya benda itu gerak. Maka kita harus cek dulu. Bendanya beneran gerak atau tidak. Jadi kita cek nih benda satu itu beneran bergerak atau tidak bergerak. Tapi gimana caranya? Langkah pertama, hitung dulu yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya adalah mu S dikali normal. Oke, benda satu ya. Satu ini ya. Benda satu kita copy dulu deh. Kita copy ya, biar gampang. Oke, nah. Kan benda satu itu tidak mungkin bergerak ke sumbu Y kan? Maka kita boleh bilang kalau benda satu itu sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti ada apa aja? Normal 1 dikurangin W1 sama dengan 0. Maka normal 1 sama dengan M1-nya 20, G-nya 10 aja deh ya. 200 Newton. Berarti mu S-nya berapa? 0,4 dikali 200 Newton. Berarti 80 ya. 80 Newton. Itu langkah pertamanya. Langkah kedua itu adalah kita menghitung sigma F pembuat gerak. Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Oke. Coba ada gaya apa saja kan? Benda satu kan maunya geraknya ke kanan ya. Berarti ada gaya apa saja di sumbu X kecuali gaya gesek. Ada gaya apa aja? Kali I. Hanya T, berarti yang bikin gerak, bentar. Berarti yang bikin gerak itu adalah T1. Tadi T1 itu berapa ya? T1 itu adalah 2T. Berarti yang bikin gerak itu adalah 2T. Loh, masih dalam variabel T nih. Berarti untuk bisa mengetahui berapa detailnya, kita harus mencari T-nya berapa. Berarti sekarang kita harus mencari T-nya dulu. Oke, kita kasih gambar lagi biar dia tidak kepotong. Oke. Nah, kan kita harus mencari T-nya kan supaya supaya tidak. Nah, jika kita sekarang mencari T-nya dulu nih. T-nya berapa sih? Nah, lihat T itu apa sih? T itu kan sama dengan T4, sama dengan T3, sama dengan T2. Berarti kita bisa cari T dari benda 2, dari T2. Benda 2 kan geraknya ke bawah ya, dengan percepatan A2. Berarti benda 2 itu, kalau kita bikin persamaannya, yaitu apa? Sigma FY-nya sama dengan M2 dikali 2. Oke. Nah, karena dia gerak ke bawah,
Berarti yang positif W2-nya. Berarti W2 positif dikurangin T2 sama dengan M2 kali A2. W2-nya 50. Tadi T-nya T2T kan? Sama dengan 5A2. Berarti T-nya itu adalah 50 dikurang 5A2. Nah, berarti kita bisa tahu sigma F pembuat geraknya, oke, di soal ini tadi apa? 2T kan? 2T berarti sama aja 100 dikurangin 10 A2. Masih ada variabel A2. Kita lakukan yang namanya optimasi. Oke. Berarti kalau kita lihat dari rumus ini, sigma F pembuat gerak akan bernilai maksimum kalau nilai A2-nya bernilai 0. Maka sigma F pembuat geraknya maksimumnya adalah 100 Newton. Kalau kita masukin A2-nya nggak 0 kan berarti kan dia akan semakin kecil kan? Karena pembuat geraknya itu 100 dikurangin 10 A2. Kalau A2-nya angka selain angka 0 maka dia akan semakin kecil. Nah, kalau sudah, langkah ketiganya adalah kita bandingkan. Nah, yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan itu adalah sigma F pembuat gerak dan gaya gesek maksimum. Pembuat geraknya itu kan 100 Newton. Gaya gesek maksimumnya 80 Newton. Berarti di soal ini sigma F pembuat geraknya dia kasusnya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Karena lebih besar, maka kasusnya bendanya itu beneran gerak. Nah, karena bendanya bergerak, maka gaya gesek yang kita pakai adalah mu k dikali normal. Mu k-nya tadi 0,3, normalnya tadi 200. Berarti 60 Newton. Karena bendanya beneran gerak, maka kita bisa mengerjakan soal B. Jadi karena bendanya beneran gerak, maka kita kerjakan soal B. Oke, per benda ya kerjainnya. Benda yang gampang dulu. Benda benda apa sih yang gampang tuh? Benda 2 dulu. Benda 2 kita udah kerjain sigma FV-nya. Ini kita copy aja. Oke. Nah, ini benda 2. Nah, sekarang benda 1 kita kerjain. Berarti kan benda 1 itu bergerak juga. Berarti sigma Fx-nya M1 kali A1. Ada apa di benda 1? Ada T1, ada F gas. Berarti T1 dikurangin F gas sama dengan M1 kali A1. Tadi kita tahu apa? T1 itu 2T kan? 2T dikurangin F gasnya masukin. Karena dia bergerak berarti 60 Newton sama dengan 20 A1. T-nya masukin jadinya 100 dikurangin 10 A2 dikurangin 60 sama dengan 20 A1. Berarti kalau kita kerjakan jadinya 40 dikurangin 10 A2 sama dengan 20 A1. Lihat masih ada dua variabel A2 tuh. Tadi kita di atas tahu kan hubungan antar A-nya, yaitu apa hubungannya? A2 itu adalah 2 kali A1. Kita masukin ke sini. A2-nya 2 kali A1. Sehingga kita punya 40 dikurangin 20 A1 sama dengan 20 A1. Berarti A1-nya adalah
1. Kalau udah tahu A1-nya berapa, maka kita akan mendapatkan A2-nya. A2-nya 2 kalinya, berarti 2. Oke. Terus setelah minta A, dia minta apa lagi? Dia minta tegangan talinya. Nah, tinggal kita masukin. Berarti T-nya itu adalah 50 dikurangin 5 kali 2, 10. T-nya itu adalah 40 Newton. Ini adalah 2, T3, dan T4. Kalau T1 berapa tadi? T1 itu tadi berapa? T1 itu 2T. Berarti T1 2 kalinya. T1-nya berarti 80 Newton. Jadi kalian jangan mengerjakan soalnya sebelum kalian mengetahui hubungan antar T-nya bagaimana dan hubungan antar A-nya bagaimana. Kalau itu belum ketahuan, kalian coba-coba ngerjain langsung, pasti kalian akan stuck ketika ketemu variabel T dan variabel A-nya karena belum tahu hubungannya. Oke? Nah, itu adalah jebakan keempat. Jadi belum tentu setiap soal ada jebakannya ya. Bisa aja nggak ada jebakannya juga bisa. Dan belum tentu satu soal itu cuma satu jebakan. Bisa aja satu soal itu ada 2 jebakan kayak soal yang ini. Karena ada 2 ciri-ciri. Ada ciri-ciri jebakan katrol dan ada ciri-ciri jebakan gaya gesek. Oke? Sampai sini paham? Nah, ini namanya bab dinamika. Nanti besok kita akan belajar, kapan besok ya? Kita cek dulu. Ya, besok besok ya. Iya. Besok ya. Iya. Besok kita belajar di SP jam 17.30. Kita akan masuk ke bab 3, yaitu usaha dan energi. Oke, segini dulu. Ntar kita lanjut lagi. Kita ketemu besok ya. Yuk, mari semuanya. Oke, Makasih, Kak. makasih. Kak. Maaf sampai Yuk. malam.